Lah apa? Lah apa? Ya kuwi lho. Bahasan wae. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Perkenalkan saya Yudi. Saya Henry. Perkenalkan saya Hendri. Ini Yudi kawan saya. Dan ini ada Sandi kawan saya yang baru saja datang, baru saja bergabung seperti itu. Bukan, saya Yosa. Pantesan mukanya kok editan ya. Karena hobinya juga tipe. Orang lewat goceng lewat. Maaf loh, kita kucing loh. Untuk video ronde berapa ya ini ya? 3. Ronde 3. Ini kita akan membahas terkait dengan kedatangan Sandi di sini terutama ya. Sama nanti ada tambahan-tambahan sedikit terkait dengan apa HMP itu sendiri. Mungkin pokok pembahasan yang pertama mungkin ini lebih condong ke Sandi dulu. Mungkin refleksi video pertama kita yang sudah kita buat waktu beberapa hari kemarin, tanggapannya seperti apa San? Sama nanti Sandi ngasih influence terhadap teman-teman yang ada di sini, pengalamannya waktu menjadi bidang 3 langsung ketua apa bidang seperti apa. Nanti saya juga akan bercerita bagaimana. Padahal sangat tikung Bian. Pas Sandi datang belas rapatut dari Anak emo. Jualannya alasannya apa? Nah, terus rambutnya keliwir kayak babang ganteng gitu. Oke. Pakai celana sobek-sobek. Itu tren pada zamannya. Ya, ada posisi di mana waktu itu menjadi tren Iya, seperti itu. tapi sempat itu terbesit itu sempat tersingai ternyata setelah dibuktikan beda. Saya bisa amanah juga. Ya, Alhamdulillah. Walaupun tipis-tipis. Enggak. Oke, ya, lanjut San. Refleksi video pertama yang sudah kita buat terbentuknya HMPPT dari sisi Yudi yang kemarin bilang. Monggo. Refleksi video pertama ya. Iya. Ya. Jujur aja kemarin tak dislike. Oh iya, berarti kemarin yang ada di slide 1 ternyata ini. Oh iya. Nah, itu saya ya. Saya kira Yosa. Kok jadi Yosa? Lanjut. Iya, menurut saya bagus ya dari Mas Henry sendiri sudah berani berinovasi, bikin video-video terkait HMP dan sebagainya. Cuman di poin ini kan masih video pertama ya Mas Hen ya? Video Ketiga. Ini ya maksudnya yang video pertama kemarin kan video pertama terkait awal terbentuknya HMP. Maksudnya dalam ini namanya apa podcast? ya bisa podcast, Podcast. bisa obrolan santai, bisa BCT, BCT. bisa BCD, segala macam. BCT santuy. Iya. Jadi mungkin ada beberapa poin yang perlu diluruskan di sini yang terkait. Yang pertama itu tujuan. Sebenarnya tujuan Mas Hendri bikin video ini tuh apa? Oke. Karena dari saya pribadi sendiri menonton ini wah kok nggak jelas. Emang nggak jelas. tujuannya adalah untuk memecah belah. Tujuannya kok nggak jelas. Terus tidak. Saya punya channel tidak. Terus yang kedua itu sasarannya itu siapa? Karena kan ketika kita bicara tentang YouTube kan yang nonton kan nggak cuma anak-anak HMPPT saja, ada dari kalangan umum juga nonton seperti itu. Yang itu mungkin 2 poin utama itu dulu yang mungkin bisa diluruskan dari Mas Hendri. Oke, mungkin awal-awal dulu saya langsung mendobrak ini sejarah PTI terbentuknya HMP dan segala macamnya. Oke, saya luruskan kembali, saya jelaskan kembali bahwasanya di sini video yang saya bangun, yang saya ciptakan dengan kawan-kawan PTI terkhususnya itu hanya ingin mengenalkan bagaimana sih sejarah HMPPT itu sendiri, kenapa waktu 2014 terbentuk HMPPT dan sekarang mungkin sekarang masih berlanjut, dan kenapa ada beberapa titik di mana ada perubahan-perubahan seperti gimana akreditasinya langsung B, terus gimana perkembangannya dari HMP itu sendiri dan proker-proker apa saja yang sudah dilaksanakan. Jadi mungkin ini lebih condong ke apa ya, pengetahuan terkait dengan HMP itu sendiri di masa lampau.
mungkin bisa jadi apa referensi buat kawan-kawan yang sekarang yang mungkin membangun sebuah program kerja yang lebih ke virtual karena ada pandemi. Mungkin ini kita hanya apa ya istilahnya menceritakan keluh kesah, menceritakan tentang perjalanan kita waktu kita di awal menjadi angkatan pertama kali yang satu kelas 60-an mahasiswa dan ada beberapa cekcok di sana segala macam. Itu yang pertama, khususnya dari video ini sendiri untuk terkhusus HMPPTI dan untuk tahu kalau mungkin ada beberapa penonton yang atau netizen yang lain menonton ya monggo nggak apa, tapi ini saya apa tujukan untuk kawan-kawan HMPPTI. Nah ini juga. Jadi sebenarnya bisa juga nggak cuma HMPPTI karena apa? Karena di sana kan juga dijelasin tuh gimana cara membentukan mulai awal. Mungkin teman-teman di sana juga selain HMPPTI yang misalnya program baru, ada program baru, terus juga MP baru, dia jadi mahasiswa baru di situ belum tahu apa-apa. Terus kemudian lihat video ini, oh ternyata sama ya kayak gitu kan. Mungkin bisa dicontoh. Ternyata nggak ada gunanya. Mawas diri, tapi nggak masalah. Yang penting kita udah usaha. Nah, mungkin itu juga bisa jadi referensi dia. Buat penilaian juga kita nanti kalau evaluasinya berlanjut kita bisa kembangin lagi. Gitu. Mungkin itu untuk apa namanya ranah atau mungkin sasaran untuk video ini sendiri. Sama tujuannya tadi untuk mengenalkan apa namanya basic awal perjuangan kita waktu masih nol, nggak tahu apa-apa. Dan posisinya background saya bukan orang organisatoris memang. Bukan orang organisatoris, tidak pernah ikut komunitas segala macam. Dan saya public speakingnya pun lemah waktu dulu masuk di PTI waktu awal-awal semester pertama. Bener-bener 0 derajat, 0% 0% gitu. Itu kalau dari saya pribadi. Kalau dari Yudi waktu itu kan menceritakan keluh kisah pengalaman malah kerja sih rambut itu sampah. Ya itu ya mungkin yang jadi video yang pertama jadi nggak guna itu karena Yudi membahas itu. Oke, lanjut lagi. Mungkin ya tadi kan refleksi pertama dari Sandi mungkin lebih mengarah kembali lagi ke video pertama. Jadi di sini saya jelaskan kembali itu tadi apa videonya ditujukan untuk HMP sendiri. Toh kalau misal ada orang lain nggak masalah, mungkin bisa dipetik pembelajaran kita awal mula prodi terbentuk, awal mula apa namanya prodi baru ingin membangun sebuah organisasi gitu. Jadi kita bisa dijadikan referensi meskipun ya nggak terlalu relevan banget. Ya kalau ada yang positifnya monggo diambil, kalau misalnya banyak negatifnya ya nggak usah dipikirin. Kalau nggak guna ya subscribe aja. Nggak bisa. Oke, lanjut lagi. Itu mungkin refleksi video pertama lebih menjelaskan apa sih esensi dari video ini. Cuk, hati-hati cuk. Lalu ada beberapa, mungkin ini bisa apa namanya kita bertiga tentang kesan HMPPTI terbentuk itu menurut kalian sendiri sejalannya dengan waktu itu butuh proses enggak? Maksudnya butuh keringat enggak? Kayak seperti itu. Mungkin lebih gimana ya pengalamannya sampai sekarang, sampai kita sudah sampai lulus, kita bertiga sudah sampai lulus di wisuda itu mungkin lulus pertama di CI ya. Alhamdulillah. Saya lulus kedua. Dan ketiga orang ini saya terakhir. Ketahuan kan siapa yang paling dicintai sama prodi. Sepertinya bukan dicintai. Mungkin kalau dari saya pribadi, mungkin saya sebagai waktu itu ketua bidang 2 langsung itu juga nggak tahu apa-apa tentang PKM, penelitian. Saya juga masih nol besar di sana. Bahkan saya juga apa namanya menjabat sebagai SDM di organisasi lain, yaitu di LPM Figur. Jadi nggak semena-mena saya. LPM Figur ya Mas? LPM Figur lembaga pers mahasiswa. Hidup lembaga mahasiswa. Hidup apa sih? Hidup pers mahasiswa. Hidup pers mahasiswa. Iya. Saya mutu. Iya jangan mulai. Tolong ya LPM Figur. Pecat saya. Tanpa dipecat saya pun juga udah bisa. Latar belakang saya mengikuti sebuah organisasi itu yaitu tadi apa mengasah public speaking, terus menyatukan pendapat, mungkin bisa punya kawan yang banyak yang mungkin egonya tinggi segala macam, kita bisa adaptasi di sana. Gimana sih cara menghadapi orang tersebut di saat orang tersebut nangger marah nih apa jenenge? Temperamen. Nah, Temperamen.
kan ada beberapa tuh dari kawan-kawan kita yang temperamen. Nah kita waktu bergaul dengan orang-orang temperamen kita harus seperti apa? Nah mungkin itu lebih condong belajar adaptasi. Emang ada yang temperamen? Ada. Enggak ada. Dengkoe. Makanya bidangnya selalu ada masalah. Jangan Prodi. Enggak ada. Bidang 3 itu santuy. Santuy opo. Ini aja saling menyudutkan. Ini gue pembelajaran mah. Nah, ya. Opo. Itu candaan angkatan pertama mah gitu. Sarkas menonjol. Sarkas menonjol. Oke lanjut. Dirimu Yud. Kalau saya sendirian juga ada dijelasin di awal. Karena nggak sengaja kan. Terus juga nggak ada Ya pikiran. memang awalnya kan emang nggak sengaja kan terus lama-lama kan terus terbiasa dan mungkin kita terbiasa lama-lama kok kayak gini. Lama-lama enak. Lama-lama enak. Awalnya juga nggak tahu juga kalau misalnya tiba-tiba tahu-tahu jadi ketua HMP nggak tahu. Tapi seiring berjalannya waktu itu tadi proses juga. Jadi itu tadi benernya disampaikan Mas Hendri dari public speaking. Kita juga pelan-pelan akhirnya bisa terbentuk di situ lah di public speaking. Ya salah satunya itu tadi kita punya kemauan itu tadi. Kemauan. Nah, terus akhirnya public speaking, terus akhirnya cara untuk mengorganisasikan orang banyak. Nah, paling kan sebuah organisasi pasti harus mempunyai sebuah metode ataupun cara gimana caranya biar bisa mengorganisasikan orang banyak. Itu tadi seperti yang disampaikan Mas Hendri, temperatur pasti kita kan pasti bakal menemuin banyak orang yang beda-beda ya kan, karakternya tuh beda-beda. Ada yang karakternya emosional. Ada yang karakter emosional, ada yang karakternya kalem ya kan ya, terus ada yang karakternya petakilan ya. Kan banyak kita hilang. emang kalau tidak pernah marah. Aku sabar. Ya, gak pernah. Iki kalau marah orang nesu emosian. Ngilang. Ini saya boleh aneh lagi. Panitia meminta tanda tangannya dia kewalahan memang. Kalau emosi ngilang. Tahu-tahu di HMPT par. Hilang itu sebenarnya merenung saya. Enggak ini menganut sistem orde baru. Sudah hilang. Kena korban. Nah itu berarti saya korban berarti. Ya itu tadi. Jadi banyaklah positifnya juga. Banyak yang diambil pokoknya dari segi sosial, dari segi pengetahuan, wawasan, terus kemudian juga skill berorganisasi, dan yang harus sekarang juga itu kan tadi udah dibentuk. Jadi tinggal ini gimana caranya organisasi ini, HMP ini selain bisa mengasah skill public speaking, terus kemudian mengorganisasi, tapi juga skill yang mendukung di prodi. Oh iya. Nah itu tadi kayak prodi kita di PTI, di Teknik Informatika. Nah gimana caranya, apalagi di keguruan ya kan? Nah itu di public speaking cocok banget ini buat teman-teman nanti yang kemudian pengen jadi guru. Sekaligus mempersiapkan untuk nanti setelah di wisuda terjun kembali ke masyarakat. Sebenarnya itu intinya sebuah mahasiswa sebagai agen of change, agen perubahan. Siapa tuh tahu sebenarnya tujuannya seperti itu. Cuma realitanya ya itu jadi banyak perubahan masyarakat biar masyarakat itu lebih maju. Oke, itu mungkin dari pandangan dari saya dan Yudi tadi beberapa. Mungkin sekarang dari Sandi sendiri gimana? Semua ekol aja. Kalau dari saya itu dulu waktu pertama awal mula ya. Ini bicara kesan apa? Kesan ya. Kesan ya luar biasa ya. Soalnya kan dari pertama kali saya masuk ke kampus itu kan bener-bener nggak ada pandangan untuk ikut organisasi. Bahkan dulu waktu SMK pun nggak pernah ikut organisasi sama sekali, cuma sebagai siswa biasa sama kayak Mas Hendri yang cupu culun kayak gitu. Cuma ikut cosplay Babang Ganteng. Ada dangdut datang. SMK banget ini kowe kayak gitu ya. Jadi waktu pertama itu nggak ada background sama sekali, terutama ketika SMK itu saya itu SMK Kristen. SMK Kristen, jadi nggak ada background Islam sama sekali. Kemudian terjun ke Universitas Muhammadiyah, di sensor lagi. Rasa ya. Di Universitas Muhammadiyah yang mayoritas Islaminya sangat kental sekali. Terus tiba-tiba ada organisasi ini.
yang mau nggak mau ya. Kembali itu. Yang mau nggak mau. Yang mau nggak mau. Pengalaman pertama karena terpaksa semua. Mau nggak mau. Kita sering mengatakan mau nggak mau ya. Yang mau nggak mau harus ikut terjun di dalamnya ya. Sangat pengalaman yang sangat luar biasa sekali, terutama dengan apa yang sudah saya jalani bersama teman-teman dari awal sampai akhir. Tadi udah dijelaskan ya, apa yang sudah didapat dan lain sebagainya itu ya seperti itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya masuk ke HMP pertama kali itu sangat benar-benar merubah hidup saya yang awalnya Sama. nggak tahu Islam itu seperti apa, organisasi itu seperti apa, terus tadi kan juga udah dijelaskan kan saya waktu masuk pertama itu rambutnya gondrong terus pakai jeans sobek-sobek. Bahkan waktu pertama dulu itu waktu tes BTA. Ada tes BTA. Dulu waktu tes BTA ketemu Sandi awal kali waktu itu langsung saya tanyakan, band favoritmu apa? Last Kiss from Evelyn. Anjay. Jadi waktu kuliah pertama itu orang pertama yang ngajak saya ngobrol itu Mas Hendri itu. Karena aku cuk. Enggak. Gue sopo. Iya kayak iya aku nonton iki preman kok gini. Jadi Mas Hendri waktu itu pertama ngajak ngobrol saya dengan kondisi saya masih gondrong, terus celana sobek-sobek, masuk ke ruangan untuk tes BTA. Ya, mungkin dari saya dulu itu punya pendapat, saya tidak melihat dari covernya, men. Jadi mungkin awal-awal dulu banyak orang-orang yang sering melihat covernya saja. Iya, bener. terutama Mas Yudi. Ini selalu melihat covernya. Iya. Ada cewek cantik sih kau. Gembel ternyata. Wah. Oke, mungkin itu kesan dari kita bertiga untuk kesan sendiri. Lalu untuk awal mula masuk HMPPTI itu dari siapa? Kalau dari saya waktu itu emang ajakan dari saya sendiri sama teman-teman. Saya itu juga pernah punya inisiasi. Saya pengen pengen bisa merubah sikap saya seperti itu. Waktu itu memang saya cukup banget dan saya berinisiasi gimana saya merubah sikap pandang saya terhadap lingkungan sekitar dengan lewat pembelajaran di organisasi. Banyak banget yang kita dapatkan. Mungkin ada keluh kesah kawan-kawan yang apa sih organisasi mengurai itu apa sih organisasi malah buang-buang waktu, malah menyingkirkan kewajiban kita kepada orang tua kita, yaitu kuliah, menjadi nggak ikut pembelajaran kuliah, terus bolos-bolos segala macam. Sebenarnya kita juga merasakan itu. Dari saya pribadi pernah bolos karena organisasi, pernah. Emang ada beberapa pengorbanan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan jati diri kita. Mungkin kalau itu saya ya, untuk terkait dengan awal mula masuk jadi HMPPTI dan kenapa langsung mau menjadi ketua bidang 2. Waktu itu saya kan dulu hobi nulis, hobi jurnalistik tuh suka. Maka dari itu bidang 2 lebih mantap di sana, istilahnya lebih konsen di sana. Maka dari itu saya secara tidak langsung ikut LPM Figur dan ikut di HMPPTI. Tapi tetap saya lebih memberatkan di HMPPTI, tapi bukan cara melepaskan melepaskan figur dengan semena-mena. Dari saya sendiri juga pamit baik-baik, lalu fokus ke HMPPTI seperti itu. Karena HMPPTI lebih memanggil saya, mungkin itu. Sandi, Sandi, kenapa? Awal mula masuk HMPPTI dan langsung mau menjadi ketua bidang 3. Ya, ini agak serius ya. Oke, nggak apa-apa. Agak serius. Jadi ketika Serius. Jadi pertama kali saya bisa masuk jadi bidang 3. Ya. Bisa jadi bidang 3. Mau ikut HMP Karena ketidaksengajaan. Waduh, Jadi ketidaksengajaan ya. Jadi awalnya itu saya masuk kampus itu niatnya ya cuma kuliah terus pulang, terus ya ada satu organisasi sih yang saya ikuti juga, yaitu USF. Wah, musik. Ya, iya. Jadi unit seni dan film saat itu. Anak indie cuy. Iya, perlu diceritain nanti. Nah, Spesial ya. Yang penting bukan anak dangdut. Iya. Dangdut itu apa-apa ya. Enggak apa-apa. Koplo ya. Jadi ikut USF pada waktu itu, kemudian nggak sengaja kan ada panggilan nih, bukan panggilan ya. Panggilan apa? Dapat panggilan SMS pada waktu itu. WA masih belum terlalu populer. Iya, SMS disuruh masuk kuliah ke suatu ruangan kan. Nah, di situ dari siapa?
kurang tahu saya dari Yudi kalau nggak salah. Kayaknya loh ya, kayaknya dari Yudi. Isi pesannya apa? Saya Masuk sekolah, masuk kuliah, terus Pokoknya suruh ngumpul masuk kuliah gitu aja. oh iya iya. Intinya seperti itu. Jadi nggak ada embel-embel organisasi, nggak ada embel-embel apa lain sebagainya seperti itu. Kemudian saya berangkat pada waktu itu telat ya. Ya, telat, telat ya. Telat. Kemudian saya masuk ke ruangan. Duh, Ruangan PTI atas. iya, pokoknya waktu Gedung C. Gedung C. Ah, iya. Gedung C kan. Itu pas bahas itu di struktur. Oh, struktur. Nah, pada waktu mereka bahas struktur, makanya kok saya kaget. Pada waktu buka kok nggak ada dosennya. Dengar aku ya. Nggak ada dosennya. Oh iya. Dengar aku ya. Oh iya. Terus tiba-tiba kan Mas Yudi kan ada di depan kan. Terus dia tiba-tiba manggil saya, kemudian Oh. secara nggak tahu dia maksudnya apa, tiba-tiba saya langsung ditunjuk jadi ketua bidang 3. Mungkin kalau untuk lebih jelasnya nanti Oh iya iya iya. saya tanya Mas Yudi aja alasannya apa, kenapa kok memilih saya seperti itu. Itu sih kalau Oh iya, nanti akan saya tampilkan foto-fotonya. Mas saya masih punya Oh, iya toh. di Gedung C. Sandi pakai apa namanya? Oke. Buden. Budi. Oh, Mas. Budi The Beatles. Budi the Beatles. Iya. Terus masih rambut gondrong. Kenangan pertama kali apa ya? Rapat pertama kali pembentukan. Rapat pembentukan pertama. Struktur. Ya, Kenapa Yud? Kok milih Sandi? Tadi jawab Yud. Ya itu tadi. Yang pertama itu kan ditanyain dulu ke teman-teman kan tadinya yang mau jadi ketua bidang 3. Rata-rata pada menolak ya. Ada menolak. Nah ini kebetulan baru datang belum tahu apa-apa. Kamu di Indonesia mudah sekali. Tapi enggak itu. Saya juga lihat dari itu tadi penampilan kan. Dari penampilan kan bidang 3 di minat bakat. Oh, minat olahraga dan seni ya mungkin ya. Iya, waktu itu emang kan gambaran saya pikirannya kan itu olahraga sama seni. Nah, ini dari penampilan kayak cocok tuh dari bidang olahraga terus seni juga kayaknya tuh pinter seninya di bidang seni bisa. padahal Ada terus akhirnya saya tunjuk gimana caranya dia jadi ketua bidang 3. Akhirnya bisa jadi bidang 3. Oke. Baru awal-awal itu. Awal. Ternyata setelah kenal jauh terus ternyata emang akhirnya secara kompeten juga bisa. Oh, bisa. Kompeten, amanah juga. Sama-sama Klaten. Sama-sama Klaten juga. Awalnya nggak tahu.